Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue bakalan nunjukin caranya uh, mengganti kampas rem ini ya, mengganti kampas rem atau mencuci kampas remnya atau mencuci kalipernya dia di Honda Vario 125 tahun 2024. Di Honda Vario 125 tahun 2024, terus di Honda Beat, Honda Scoopy, Honda Genio sama semuanya. Kalau yang kalipernya masih ori kayak begini. Nah, yang masih satu piston ya. Oke, langsung kita tonton aja proses pembongkarannya kayak begini. Pertama-tama kunci yang harus disiapkan atau perkakas-perkakas yang harus disiapkan ada kunci kayak begini ya, atau nggak perlu harus kayak gini sih, ada pokoknya ada kunci ukuran 8 atau enggak kunci 8 atau sama ini L bintang atau T40 yang kayak begini nih, yang kayak begini tuh, kelihatan nggak di kamera? Nah, kayak begini, ini namanya kunci L bintang. Dia fungsinya buat ngebongkar baut yang nyangkut di kalipernya ini, sama kuas dan sabun buat ngebersihin dalamnya. Langsung kita eksekusi aja ya teman-teman. Jadi begini, tinggal kita buka aja. Ini by the way juga udah gua kendorin ya bautnya, tinggal dibuka. Sebelum bongkar yang baut yang ini, dikendorin dulu nih yang ini, karena ini nyangkut sama kapas rem. Ini pakainya kunci 8, kunci pas 8 bisa, atau T8 bisa. Nih, dikendorin. Kalau bisa dikendor, kalau bisa dicopot aja semuanya. Dicopot. Kalau udah copot, tuh baru dibongkar ininya, baut yang pakai kunci L bintang atau T40. Nah, sudah kebuka. Nah, kebongkar semua, baru kalipernya kita tarik keluar pelan-pelan. Nah, karena kalau kagak pelan-pelan takutnya kaliper ini kena velg jadinya lecet. Nah, sudah kebongkar semua kan, tuh kayak begini. Kalau udah, baru kita congkel lagi nih ininya, kawatnya kita keluarin, karena kita mau ini apa sih namanya, mau ngebersihin kalipernya, karena ini udah kotor banget kan tuh. Padahal ini motor baru tuh, tapi udah kotor kayak begini kan. Nih motornya tuh, Vario 125 tahun 2024. Nah, baru tinggal kita siram-siram aja tuh kayak begini. Nah, by the way, coba cek kampas remnya, masih tebel ya, masih tebel banget. Padahal kilometer udah di angka 20 ribuan sih, masih tebel. Nah, selanjutnya tinggal kita sabunin. Sebentar, tadi sabunnya mana ya? Sebentar. Ini gue baru ngambil botolnya, buat wadahnya ya, buat nyuci apa namanya, nyuci kalipernya. Cukup segini aja tuh, baru dikasih air sedikit, cocol-cocol dah tuh kayak begini kan. Dicocol-cocolin pakai kuasnya. Kenapa gue pakai ini ya, pakai bukan ini ya, bukan dia endorse pakai Soft ya, maksudnya dalamnya gue isi pakai Sunlight tuh, gue isi pakai Sunlight dalamnya. Baru gue cocolin ke sini tuh, dibersihin tuh. Fungsinya apa dibersihin kayak gini? Supaya pengeremannya nggak seret atau nggak selip lah, karena di sini tuh banyak ya ini ya, oli atau minyak rem yang bocor dari selang rem ke kalipernya. Makanya kalau emang tinggalnya, maksudnya kayak tinggal di pegunungan atau di dataran tinggi, pasti kebanyakan tuh kaliper motor tuh pada bocor di daerah sini,
Karena apa? Dipaksa ngerem terus setiap hari karena emang tinggalnya di daerah-daerah pegunungan. Nah, dibersihin terus kayak begini semuanya sampai bersih banget. Kalau bisa nih dikeluarin. Oh iya, sambil diteken ya, ini kan pistonnya masih segini, belum keluar semua, sambil diteken dari atas. Sambil dikeluarin ini dengan cara diteken tuas remnya dari atas. Nih, kayak begini. Ditekan-tekan. Tuh, posisinya di bawah nih, coba lihat. Di bawah, jadinya dia juga keluar. Tuh kan, kedorong. Baru kita gosok lagi. Nah, udah keluar semua kan, kita gosok lagi tuh. Biar bersih. Nah, gue mau ngasih tahu nih, kayak gini-gini kan emang nggak ada di bengkel. Fungsinya gue bikin kayak gini tuh buat ngasih tahu ke lo semua, bukan ke lo semua ya. Jadi gue disangkanya sok pinter gitu. Gue ngasih tahu buat ya, gue pengen berbagi aja biar siapa tahu kalian. Nah, ini bisa dibuka juga nih ya. Kayak gini caranya, dikeluarin, ditarik nih. Tuh, ini juga dibuka, dibersihin juga. Ya, gue ngasih tahu kayak gini biar apa? Kan gue belajar dari kasus-kasus gue sering ke bengkel tuh sering ditipu. Gara-garanya apa? Ya banyak lah kejadian-kejadiannya, kayak gue terutama di ini ya, di servis kayak gini kan emang nggak ada di bengkel. Itu suka ditembakin mahal kadang sama bengkel. Nah, gue kayak begini, maksudnya gue bikin kayak begini tuh buat ngasih tahu ke teman-teman semua kalau ganti kampas rem atau cuma sekedar melakukan treatment kayak gini tuh bisa kita lakuin sendiri di rumah, asalkan emang kita punya waktu aja buat buat ngebersihin kayak begini gitu. Nah, kita gosok nih ke dalamnya biar bersih sampai kinclong lah. Kita make sure lagi sekali lagi sampai dia benar-benar nggak ada sisa-sisa oli kan. Baru kita siram tuh kan. Nah, ini mah nggak bisa ya karena ini udah agak lecet nih, karatan ini nggak kena lagi sama kuasnya. Nah, kita siram lagi. Ini kan kaliper udah bersih, lanjut ke kampas remnya. Nah, kampas rem sih gue biasanya ngelakuinnya kayak begini supaya kampas remnya biar ngegigit lagi atau biar cengkram lagi di piringan ininya, digosok kayak gini. Biasanya dia suka ada sisa-sisa oli atau minyak rem yang netes ke kampas rem, yang bikin remnya kadang suka jadi selip tuh ya, atau kadang ngelos. Nah, kita gosok-gosok tuh kan hilang tuh ya, tuh ada sisa-sisa noda-nodanya. Nah, kita siram dulu sebelum kita lakuin treatmentnya pakai sunlight gitu. Oh iya, usahain pakai sunlight ya. Kalau emang kalian nggak ada carbon cleaner ya pakai sunlight aja, yang murah-murah aja. Ini gue juga ngambil punya emak gue. Nih, gosok terus sampai kinclong. Tuh kan, lumayan kotor nih. Ini dari awal beli sih belum pernah dibongkar ya sama gue. Ya, namanya juga motor orang tua. Nah, kita bersihin. Nah, habis dari situ, ini udah bersih nih, 2 ini sama ini. Lanjut ke kalipernya, kita bersihin kayak gini tuh. Filter banyak. Ini wajib ya, semuanya pokoknya part pengereman tuh harus dan wajib digosok kayak gini. Supaya apa? Supaya bersih. Biar enggak, aduh tangan gua kotor anjir. Biar enggak ada sisa-sisa oli atau minyak yang nempel atau masih nempel di kayak. Nah, habis
udah gitu baru kita siram dah, kita bersihin. Ini geser dulu, takutnya ntar kecampur air. Tuh, gampang kan? Iya, sebenarnya perawatan gitu bisa kita lakuin di rumah, asalkan satu, nah, modal nekat ya. Terutama gue juga semua tuh modal nekat kayak begini. Udah, ini udah kita bersihin semuanya, pastiin semuanya udah nggak ada yang kotor lagi, baru tinggal kita pasang. Oh iya, ini satu nih belum kebersihin, lupa. Nah, tadi mana tuh? Ini kawat di kalipernya, giniin aja udah ngebersihinnya. Tuh, udah selesai, baru kita gosok, kita siram. Udah. Ini kan tadi kan habis ditekan nih ya, ini kan keluar nih pistonnya. Ini kan kalau dipasang begini nggak bisa kan, kalau dipasang begini, posisi begini nggak bisa. Karena apa? Mentok nanti sama kampas remnya di sini. Jadi ini harus ditekan dulu. Ini sih apa, cukup ditekan pakai ini aja ya, entah pakai, kalau kalian punya kayak begini kunci-kunci gini ya bisa, atau enggak pakai tangan kalian kalau kuat juga bisa. Kalau gue sih biasa nekannya pakai beginian, pakai kunci ini, ditekan kayak begini tuh sampai dalam tuh, didorong terus, didorong lagi, terus didorong sampai masuk. Nih ya, udah rapet nih tuh, segini udah cukup lah, nggak usah terlalu rapat banget karena berat ini guys. Soalnya pistonnya gede, biarpun satu ya tapi besar pistonnya, jadi dorongnya agak keras. Tenaga gue cuma sanggup segini doang, tapi bisa, ini udah bisa masuk buat nyangkutin kampas remnya sama apa, sama kawat ininya. Nah ini posisinya dipastiin lagi nih, jangan sampai kebalik nih posisinya begini nih. Oh, gini ya. Nah, ini kuncian yang ini ada di posisi begini. Tuh, disangkutin. Ini. Tuh. Sama, ini juga berlaku buat kaliper Nissin ya. By the way, ini kan bukan Nissin nih, ini Tokicho nih. Sama pokoknya, mau di Vario, Beat, Genio, Scoopy, pokoknya Honda, semuanya metiknya sama kayak begini, satu piston kayak begini. Baru ini kita masukin nih ininya, masukin begini tuh, ditekan pelan-pelan aja sambil dites. Nah kalau udah dipastiin kayak begini ya, kalau udah sampai balik-balik begini, itu tandanya udah masuk gitu. Kalau belum balik-balik ini, maksudnya belum gimana ya, belum ngeper kayak begini, biasanya di sebelah sini masih miring. Tapi kalau udah posisi ditekan ngebalik lagi begini, udah pas berarti. Baru kalau semua udah kepasang, tinggal kita lap. Dilap lagi. Nah perawatan gini kan nggak ada nih di bengkel kan. Kalau di bengkel mah kan kerjanya ngasal-ngasalan. Wah, lepas ini kendor teman-teman. Nah kalau di bengkel mah kayak gini udah dihargain ya sekitar 30 lah, jasanya doang ya, jasa ngebersihin, belum sama ganti kampas rem. Nah ini kan kampas rem ada dua nih, nih ya, kelihatan kan. Jadi ini masangnya posisinya jangan sampai kebalik. Yang sebelah yang ini, yang posisinya begini nih tuh, ini ada di sebelah sini nih, begini tuh, satu begini, dan yang ini
begini. Tuh, udah kan? Udah kayak begini, baru kita pasang nih bautnya. Baut yang tadi nyangkut di sini, yang tadi gue bilang di awal, kalian harus wajib kendorin dulu nih baut. Karena kalau misalkan kalian udah terlanjur bongkar baut yang ada di sini, ini belum dikendorin, susah masangnya lagi. Karena bautnya kayak gini biasanya keras. Nah, kita pasang dulu. Tekan. Oh, udah kan? Udah kayak gini baru kita pasin. Nih, ini kan ada celah nih. Nah, tadi yang gue bilang nih, kalau ini pistonnya kagak ditekan ke dalam, dia nggak bakalan bisa masuk ke dalam sini, karena ini harus butuh celah di antara kedua kampas rem ini nih. Baru kalau udah selesai kayak gini, kita masukin tuh. Pastiin di tengah-tengahnya. Di tengah-tengahnya ini tuh kampas remnya udah masuk. Kalau udah, baru kita pasang dah bautnya. Udah simpel kan, kayak begitu doang. Bentar. Oh. Nah ya, sebentar. Udah gini baru kita kencengin. Tuh, pakai kunci yang L bintang. Udah sampai sini aja, nggak ada proses apa-apa lagi. Kita kencengin lagi, pastiin semuanya kenceng ya, karena kalau nggak kenceng resikonya takutnya ya, namanya pengereman ya di sebuah kendaraan tuh penting ya. Mau itu sepeda sekalipun, kalau emang nggak ada remnya, kalau pas lagi tanjakan atau turunan kita nggak ada rem kan juga ya ngebahayain kita juga. Jadi di make sure lagi sampai benar-benar kencang. Kalau ada yang masih kendor, nah baru dah. Kan masih agak kendor nih, pasti di rem. Nah, kita kencengin dari sini. Cuma remnya kita dorong-dorong, ini kan masih kendor tuh, karena tadi ada dorongan. Nah, kita kencengin dengan cara kita kocok begini nih. Nah, udah kan? Udah beres sampai situ. Nah, cukuplah segini. Udah mentok tuh. Jadi kayak begitu prosesnya. Jadi buat kalian kalau emang yang mau serba sendiri ya, mandiri di rumah, kalau emang kalian punya waktu ya sempetin aja, nggak usah ke bengkel. Karena bongkar kayak gini tuh gampang, nggak harus ke bengkel juga bisa kalian. Yang penting punya kunci-kuncinya yang gue sebutin, atau perkakas yang tadi gue sebutin itu, kayak L bintang, terus T8 atau kunci yang campuran kayak gini. Yang penting ada kunci ukuran 8-nya, sama kuas tuh, sama ini nih sabun colek atau sabun cair buat ngebersihin dalaman-dalaman kampas remnya. Jadi gitu aja guys untuk kali ini ya. Next time gue bakalan bahas lagi buat pembersihan kampas rem di kampas rem Nissin Samurai yang pistonnya 2. Ini kan 1, kalau dia 2 ada tuh, sama kayak di punya PCX, ADV, atau di kaliper yang pistonnya tuh ada 2. Oke, jadi segitu aja dulu ya teman-teman video dari gua. Jangan lupa subscribe dan like video ini kalau kalian suka.